hari ini secara resmi menetapkan Krisna Setiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun anggaran 2019. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya, di mana pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka berinisial S selaku pejabat di Diskominfo Kabupaten Kediri. Dan untuk info selengkapnya sudah terhubung bersama saya rekan Farid Mukarom. Selamat siang rekan Farid. Ya, selamat siang rekan Cindy. Baik, bisa dijelaskan sedikit bagaimana pengembangan kasus ini hingga ada penetapan tersangka baru? Ya, siap, terima kasih. Dapat saya kabarkan dari Kabupaten Kediri, tepatnya pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus, di mana Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan satu orang tersangka. Pengembangan ini ditetapkan satu orang tersangka, yakni inisial KS, yang saat ini masih menjabat sebagai kepala dinas dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Seperti itu, Cindy. Baik, dan sejak kapan kasus ini terjadi dan berapa kerugian negara yang harus ditanggung? Ya, kasus ini nih mulai disidik ya, mulai tahun 2020 dan proyek ini diketahui terjadi pada tahun 2019 itu. Dan untuk nilai kerugian awalnya ketika dari pihak kejaksaan itu menetapkan satu orang tersangka, yakni Kabid dari PIP, Pengelolaan Informasi Publik, yang sudah tersangka waktu itu inisial S dan kemudian berkembang menjadi KS. Dari S itu awalnya dari Kejari memproyeksikan nilai kerugian mencapai 853 juta. Nah, kemudian pengembangan menjadi saat ini KS yang menjadi tersangka, ini nilai kerugian bisa mencapai 1.072 juta rupiah sekian. Seperti itu, Cindy. Baik, dan Tribuners, berikut kita saksikan pernyataan dari Kajari Kabupaten Kediri, Dedi Priyohandoyo. Kemudian kami menetapkan satu tersangka lagi dengan inisial KS selaku pengguna anggaran pada tahun 2019. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, diperoleh kerugian penghitungan sebesar 1.492.236 rupiah. Artinya KS ini adalah pejabat yang lebih tinggi dari KS kemarin. Iya. Seperti apa ini Pak KS di pemerintahan? Selaku pengguna anggaran. Dia selaku PLT Dinas Kominfo. Kepala Pak. Kepala Dinas Kominfo. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya pasal 2 itu minimal 4 tahun, pasal 3 minimal tahun. Artinya bila kemudian ditetapkan sebagai tersangka ya Bapak Ari dan dia adalah seorang pejabat, berarti sudah atas izin bupati juga. Kami menetapkan berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyidikan. Yang disalurkan ini digunakan apa untuk KS? Gunakan untuk keperluan pribadi. Baik, itulah tadi pernyataan dari Kajari Kabupaten Kediri, Dedi Priyohandoyo. Baik, untuk pertanyaan terakhir rekan Farid, untuk kelanjutan kasus ini seperti apa ini nantinya? Terkait kasus ini tadi sempat saya tanyakan bahwa apakah ini masih akan berkembang lagi, dari pihak Kejari masih akan melanjutkan kasus ini dan masih ada berpotensi ada pihak-pihak lain yang masih terlibat dalam dugaan kasus proyek fiktif pada tahun anggaran 2019 di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Seperti itu, Cindy. Berarti penyidikannya belum berhenti ya? Iya, masih dilanjutkan dan masih ada kemungkinan pihak-pihak atau tersangka baru yang menikmati uang hasil dari dugaan kasus korupsi ini juga akan disidik oleh dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Seperti itu, Cindy. Baik, terima kasih banyak rekan Farid Mukarom yang menyiarkan langsung dari Kediri. Siap. Baik, Tribuners, sekian untuk Sekilas Jawa Timur
Saat ini saya Cindy pamit undur diri, sampai jumpa di kelas Jawa Timur selanjutnya.